Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahim dengan NIM R1B1210111. Jadi untuk kedua kalinya saya akan mempresentasikan terkait dengan limpasan hujan dan hidrometri pada bab 5, sama juga halnya pada bab 4, di mana slide PPT yang saya terapkan ini bersumber dari bahan materi ajar yang telah diberikan, yaitu modul hidrologi dasar. Jadi di bab 5 ini saya akan menjelaskan beberapa poin. Yang pertama ada aliran permukaan atau runoff, ada aliran sungai, waktu konsentrasi, transformasi hujan aliran, dan tipe sungai dan aliran. Oke, yang pertama aliran permukaan atau yang kita kenal dengan runoff. Apa sih runoff? Jadi runoff itu adalah aliran air yang terjadi di permukaan tanah setelah jenuhnya tanah lapisan permukaan. Air hujan yang jatuh di permukaan bumi akan menjadi aliran permukaan runoff setelah tanah di lapisan permukaan jenuh oleh air hujan, dan proses hujan memiliki intensitas lebih besar dari laju perkolase. Aliran permukaan kemudian saling bertemu pada jaringan pengaliran yang kecil sebagai anak-anak sungai. Aliran tersebut terus berkumpul dan selanjutnya akan bertemu di sungai dan sebagai aliran air yang lebih besar, di mana aliran permukaan berpadu dengan aliran bawah permukaan, atau kita kenal dengan interflow, dan aliran dasar yaitu base flow. Yang kedua, aliran sungai. Aliran sungai, kita tahu bahwa sungai merupakan salah satu unsur penting dalam siklus air di bumi. Oleh karena itu, pemahaman perilaku sungai dan pengelolaannya merupakan pengetahuan penting dalam keteknikan pertanian. Demikian pula ahli bidang ilmu lain. Ahli lingkungan misalnya meneliti sedimen sungai yang berasal dari buangan limbah serta pengaruh terhadap lingkungan. Dan contoh-contoh lainnya. Fungsi sungai. Jadi sungai mempunyai fungsi mengumpulkan curah hujan dalam suatu daerah tertentu dan mengalirkannya ke laut. Sungai itu dapat digunakan juga untuk berjenis-jenis aspek seperti pembangkit tenaga listrik, pelayaran, pariwisata, perikanan, dan lain-lain. Dalam bidang pertanian, sungai berfungsi sebagai sumber air yang sangat penting untuk irigasi. Itu jenis aliran air dalam sungai itu ada dua, ada aliran laminar dan ada aliran turbulen. Kalau aliran laminar ini, jika air mengalir dengan lambat, partikel akan bergerak ke dalam arah paralel terhadap saluran. Nah, jika turbulen ini, yaitu kecepatan aliran berbeda pada bagian atas, tengah, bawah, depan, dan belakang dalam saluran sebagai akibat adanya perubahan friksi yang mengakibatkan perubahan gradien kecepatan. Nah, kecepatan maksimumnya ini terjadi pada kedalaman sepertiga dari permukaan air terhadap kedalaman sungai. Komponen kelompok bagian sungai itu terbagi menjadi 4. Ada bendungan, dan bendungan dibangun untuk mengatur aliran contohnya. Terus ada tanggul dibuat untuk mencegah sungai mengalir melampaui batas dataran banjir. Yang ketiga ada kanal-kanal dibuat untuk menghubungkan sungai-sungai untuk mentransfer air maupun navigasi. Yang terakhir ada badan sungai dapat dimodifikasi untuk meningkatkan navigasi atau diluruskan untuk meningkatkan relatan aliran. Ya, itu ada lagi debit sungai, di mana merupakan volume air yang mengalir melalui suatu penampang lintang pada suatu titik tertentu per satuan waktu. Pada umumnya itu dinyatakan meter 30 detik. Debit sungai diperoleh setelah mengukur kecepatan air dengan alat pengukur atau pelampung untuk mengetahui data kecepatan aliran sungai, dan kemudian mengalirkannya dengan luas melintang atau luas potongan lintang sungai pada lokasi pengukuran kecepatan tersebut. Yang ketiga ada bagian waktu konsentrasi. Bisa teman-teman bisa dilihat pada gambar di samping. Contoh rumus, ada Griffiths, ada Branch Williams, dan Australian Rainfall atau runoff. Travel times itu adalah waktu untuk konsentrasi, waktu puncak, dan waktu perjalanan sepanjang rute. Itu merupakan hal yang sangat penting pada analisa model hidrologi. Jadi kita tahu berarti dari pengertian ini bahwa travel times ini sangat penting pada analisa model hidrologi. Ada 3 metode pada penentuan waktu konsentrasi. Yang pertama ada metode Manning, ada NRCS method, dan ada metode FAA.
Yang keempat, bahas terkait dengan transformasi hujan aliran. Di sini apa sih, bagaimana proses transformasi? Jadi proses transformasi itu yaitu hujan yang sampai ke permukaan tanah akan ditransformasikan sebahagian menjadi limpasan tepat setelah tanah menjadi jenuh dan laju perkolasi lebih rendah dari intensitas hujan. Kejadian aliran air sangat ditentukan oleh transformasi hujan dari langit, kemudian sebagian mengalami abstraksi dan intersepsi oleh tanaman penutup. Hujan yang sampai ditanam mengalami infiltrasi dan menjadi jenuh. Setelah itu terjadilah aliran permukaan yang disebut runoff. Proses transformasi ini sering disebut model transformasi hujan aliran atau dalam bentuk transformasi hidrograf hujan menjadi hidrograf aliran. Penjelasan sedikit, di sini ada salah satu hal yang menjadi perhatian ahli hidrologi adalah debit aliran puncak, di mana kejadiannya dapat merusak wilayah sungai dan daerah bantaran sungai, bahkan bila sampai di wilayah pertanian dan permukiman. Aliran air yang besar dan cepat ini dapat menimbulkan kerusakan harta, benda, dan bahkan korban jiwa. Oleh karena itu diperlukan suatu mekanisme pendugaan debit puncak. Nah, membahas terkait pendugaan debit puncak, di sini ada dua metode pendugaan debit puncak. Yang pertama ada metode rasional dan ada metode times area. Yang terakhir ada tipe sungai dan aliran. Maaf, bisa kita lihat pada gambar ada berbagai macam tipe sungai dan aliran. Kita lihat pada slide berikutnya, di mana sungai merupakan sumber air utama bagi masyarakat yang berada di daerah beriklim monsoon. Kondisi pengaliran air sungai sangat ditentukan oleh jenis tanah yang menjadi daerah pengaliran sungai. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat, kita poinkan, kondisi pengaliran air di sungai sangat ditentukan oleh jenis tanah yang menjadi daerah pengaliran sungai. Aliran air sungai sering kali berubah berdasarkan jenis tanah dan batuan penyusun daerah pengaliran sungai. Setahu saya juga terkait dengan sungai atau das, itu terbentuknya sungai itu atau jalur-jalurnya itu ya karena air yang membentuk aliran tersebut. Aliran sungai sering kali berubah berdasarkan jenis tanah dan batuan penyusun daerah pengaliran sungai. Sungai yang berada di daerah aluvial dan endapan memiliki kecenderungan untuk berubah arah ketika energi yang dimiliki aliran sungai sangat meningkat. Nah, energi aliran atau kita sebut kinetik, itu menyebabkan penerusan tanah oleh air dan membentuk aliran baru. Perubahan aliran itu sangat dianalogikan dengan umur sungai. Sungai muda cenderung merubah arah dalam periode waktu tertentu, sementara sungai tua cenderung tetap pada aliran yang ada. Faktor pembentukan pola aliran. Nah, faktor pembentukan pola aliran itu gerakan air dan ingin di permukaan lahan dapat membentuk pola aliran secara alamiah mengikuti arah gerakan air secara gravitasional. Meskipun demikian, ada beberapa hal yang merupakan faktor yang mempengaruhi pembentukan pola aliran tersebut, sebab atau kemeringan lahan, sifat tanah dan batuan dasar penyusun das, dan sejarah gerakan hidrolika, aktivitas batuan beku, dan transport sedimen. Ada 3 tipe pola aliran. Yang pertama ada dendritic, trellis, dan braided. Di sini saya tidak menjelaskan secara detail seperti apa itu dendritic, trellis, braided. Ciri-ciri pola aliran. Pola aliran ini dicirikan oleh banyak aliran-aliran kecil yang berhubungan dari orde rendah ke orde yang tinggi. Sedangkan braided adalah pola aliran dicirikan oleh sejumlah perjabangan sungai dan saluran air beda wilayah bantaran sungai. Aliran braided umumnya membawa banyak sedimen, namun sering memiliki debit air yang kecil, diistilahkan dengan incipient form of meandering, di mana kenyataannya bahwa kelolokan sungai berbentuk oleh sedimen dan pengaruh kecepatan aliran air yang memasukinya. Yang terakhir ada trellis, yaitu pola trellis ini dicirikan oleh aliran utama yang panjang yang dialiri oleh sejumlah anak-anakan yang sangat sungai pendek. Pola tipe radial banyak ditemukan di daerah pegunungan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan, semoga bisa dipahami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.